berjalan sangat lambat karena pengantin berjalan memang lambat, dan sama-sama kita saksikan nantinya akan diantar ke depan pelaminan. Sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan, nantinya akan duduk bersimpuh mendengarkan petuah dari yang tua berupa tunjuk ajar kebersamaan. Sambil kita menyaksikan kedua pengantin diantarkan ke depan pelaminan, mungkin tamu-tamu ini sudah ada yang hadir dari tadi yang belum sempat menikmati hidangan yang disajikan oleh tuan ini. Oleh karena itu, sembari kita mengikuti rangkaian acara berikutnya berupa nantinya tunjuk ajar tegur sapa dari yang tua kepada kedua pengantin, kepada tamu-tamu undangan kami, silahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah juga panitia. Perlahan kedua anak kemanakan kita, Mbak Rajo dan Ratu Sehari, sama-sama diantarkan menuju ke depan pelaminan. Nantinya akan duduk bersama-sama bersimpuh mendengarkan petuah dari yang tua yang diajarkan nanti lewat tunjuk ajar dan tegur sapa untuk kedua pengantin yang akan disampaikan oleh yang terhormat Datuk Haji Sriono. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Sentak Galah Sergu Dayung Kecamatan Rimbo Bujang, yang merupakan bagian dari Lembaga Adat Melayu Jambi Sentak Galah Sergu Dayung Kabupaten Tebo. Datuk-datuk dan dati-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, kedua anak kemanakan kita sudah sampai ke atas pelaminan, namun mereka berdua masih harus duduk bersimpuh di depan pelaminan untuk mendengarkan petuah dari yang tua berupa tunjuk ajar tegur sapa yang nantinya juga merupakan saran dan nasihat untuk kedua anak kemanakan kita yang baru saja menghadapi kehidupan bahtera berumah tangga. Dan para undangan yang kami muliakan, sejenak kita fokuskan perhatian kita untuk bersama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan petuah dari yang tua berupa tunjuk ajar tegur sapa dari orang tua kita, Datuk Haji Sriono. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Sentak Galah Sergu Dayung Kecamatan Rimbo Bujang. Kepada beliau warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Beriring balam dengan berbah, balam lalu berbah pun beriring. Beriring salam dengan sembah, sembah lalu salam pun beriring. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di rukun biru. Bukan sembah sembarang sembah, sembah kasusun jaringan sepuluh berkepala yang satu. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tua-tua tengene cerdik pandai, dan seluruh sinang dalam negeri, kok pergi tempat orang berkata, kok balik tempat orang berberita, juga kepada sanak kerabat, kaum famili, waris nan mersih walak nan nyato, purbawasis purboseso. Tak lupa pula kepada seluruh hadirin nan ada di rumah iko sebuah iko. Hadirin yang kami hormati, mohon izin, yang gedang tidak kami sebut gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Gedang bertuah, kecil sakti.
Saya rangkum dalam bahasa hadirin hadirat yang kami muliakan. Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan ridhonya kita senantiasa diberikan ridho dapat berkumpul berjamaah di kediaman Bapak almarhum Bapak Toto Segar keluarga besar. Mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan, izinkan kami di sini memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak kami yang baru saja melaksanakan ijab kabul walimatul urus. Nah, pada kesempatan ini, kalau saya maknai tunjuk ajar ini artinya nasihat buat anak-anak kami mempelai berdua. Ya. Jadi dalam tunjuk ajar dapat kami garis besari, yang tidak merasakan tak akan paham, dan yang tidak mengenali tak akan mengerti. Nah, ini dalam kesimpulan dua hal ini nanti akan dirasakan oleh anak mempelai berdua. Anak kami mempelai berdua, Mas Andriansah dan Mbak Sari, ya. Ini ada sedikit, boleh dikatakan nasihat, berbagi pengalaman. Saya ada pengalaman kami namai dengan catur nasihat. Kalau dalam bahasa kami itu catur werdi. Catur artinya 4, nasihat. Yang pertama, setelah kita menunaikan hidup berumah tangga, yang perlu kita ingat dan wajib dilaksanakan adalah menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama yang kita pakai. Nah, ini penting. Artinya dalam kehidupan ini banyak seluk-beluk kehidupan. Ada susah, ada suka, ada senang, ada susah, ada lebih, ada kurang. Semuanya kompleks akan hadir dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, di dalam hidup rumah tangga yang paling penting adalah kita harus saling kasih mengasihi. Suami harus menyayangi istri. Istri harus patuh dan taat kepada suami. Telah dikatakan dalam syariat, ridho Allah, ridho walidin. Ridho istri, ridho suami, ridho anak, ridho orang tua. Nah, dalam hal ini wajib hukumnya bagi seorang istri senantiasa harus taat dan patuh kepada suami. Dan kemudian suami harus mampu melindungi, mampu mengayomi, dan mampu menafkahi secara lahir dan batin. Ini intinya. Nah, di dalam kehidupan kita harus senantiasa saling menghargai, saling menghormati. Ya. Kalau ini dapat dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga, saling dan sekian banyak saling, insya Allah dalam rumah tangga kita akan tercipta suasana yang damai, indah, nyaman. Ini intinya itu. Kemudian yang catur ketiga, yaitu hormat kepada kedua orang tua dan mertua. Kenapa demikian? Mbak Sari dilahirkan oleh kedua orang tua dengan segala susah payah.
dari mulai pendidikan dari bulean sampai ke sekarang udah menyelesaikan pendidikan sarjananya, ya kan? Ini seluruh kekuatan pikiran tenaga dicurahkan untuk Mbak Sari. Nah sekarang sudah menjadi sosok wanita dewasa, wanita solehah, dan sekarang telah dipinang dengan Mas Indarsah. Nah ini harus benar-benar menjadi catatan penting. Maka pada suatu saat nanti tentu akan menjadi tanggung jawab Mas Ardiansyah di dalam melindungi, mengayomi Mbak Sari. Ini penting. Makanya harus diberikan satu kasih sayang. Kemudian perkawinan ini tidak hanya perkawinan antara Mas Ardiansyah dengan Mbak Sari, tapi juga perkawinan kedua keluarga besar, keluarga Mas Pak Goto almarhum dan keluarganya, dan keluarga dari Pak Agus dan keluarganya. Nah ini penting. Ini harus benar-benar terjalin, terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, patuh kepada pemerintah dan budaya yang berlaku di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, ketika kita hidup bernegara, tentu harus patuh dengan aturan hukum yang tersirat maupun yang tidak tersirat. Artinya ketika kita patuh dengan aturan hukum, insya Allah dimanapun tempat, insya Allah kita akan damai, aman, dan sebagainya. Kemudian yang lebih penting adalah bahwa kita dalam kehidupan itu punya sisi kehidupan masyarakat adat, sosial budaya, tata krama, etika, dan adat istiadat. Ketika kita sudah pandai menyesuaikan diri dengan kehidupan adat istiadat, insya Allah di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kemudian seperti di sini sebutan di Kabupaten Tebo, di mana dibangunkanlah bumi serta galak serangkuh kayu. Itu maknanya adalah suasana gotong royong, suasana kebersamaan, suasana toleransi. Ini luar biasa. Jadi pada kesempatan ini kita menyaksikan prosesi upacara adat Melayu Jambi Kabupaten Tebo. Ini luar biasa ya. Nah kemudian ini maka kita teruskan, ini merupakan satu gelar pendidikan bagi masyarakat adat di Indonesia. Nanti Mas Ardiansyah dan Resi juga menurunkan kepada anak cucu kita bahwa adat budaya ini luar biasa luhur di dalam kehidupan bersosial. Itulah barangkali hal penting catur warga, catur nasihat tadi yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipahami. Kalau ibaratnya begini, Mas Susi, Mas Ardiansyah sudah rintis dalam mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana. Kalau banyak saya berikan nasihat, saya rasa dia sudah lebih mampu, lebih menguasai. Diibaratkan nanti kita memasuki garam-garam laut. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalian berdua akan berjalan meniti kehidupan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir perlu saya tekankan, ini sebagai suasana batin yang harus kita pahami. Ada orang pintar mengatakan tubuh lebih lemah daripada pikiran, dan pikiran lebih lemah daripada perasaan. Kemudian perasaan lebih lemah daripada jiwa, dan jiwa lebih lemah daripada alam bawah sadar. Maka ketika nanti menghadapi suatu problematika hidup, gunakanlah perasaan. Perasaan tidak selesai, ya, gunakan alam bawah sadar. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda cita-citakan, itu yang akan terjadi. Maka bercita-citalah setinggi langit, insya Allah itu yang akan terjadi pada kalian berdua. Insya Allah. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan para datuk yang kami hormati,
Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan kepada anak-anak kami mempelai berdua. Mudah-mudahan dapat dipetik, kalaupun tidak ya dibuang tidak apa-apa. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Sungai Puro Jerambah Papan, tempat orang membeli piano. Mari sama-sama kita doakan kepada Tuhan supaya kita supaya hidupnya saya lagi berguna pula bagi masyarakat. Kemudian tunjuk ajar, iko kok berjalan jadilah tongkat, kok kelam jadilah suluh, kok tidur jadikanlah bantal, kok dingin jadikanlah selimut. Demikian bunga dedap di pohon parah, anak dusun pasang pelita. Kalaulah ada kata-kata kami yang salah, maaf diminta. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara prosesi ijab dan kabul tadi yang sudah kita laksanakan, mengucapkan akhirul kalam kami bermadah, bergalah dalam jerami, supaya itik turun ke rawa. Tinggalkan yang salah kepada kami, supaya yang baik saja yang Tuhan bawa. Di sini kata saya sudahi. Bersama saya Azwar Anas, dan nanti langsung akan dibantu juga bersama rekan kami. Saya tutup dulu dalam rangkaian acara yang sudah diabadikan oleh seluruh kru dan petugas yang bertindak. Dan tentu pada kesempatan siang hari ini, sesaat lagi juga akan memasuki fardu zuhur kepada Bapak Ibu tamu yang di kesempatan ini. Abangnya nunduk sedikit, oke bagus, 1, 2, sekali lagi. Oke, boleh kasih gaya bebasnya, 1, 2, 3. Indosiar ya. Oke deh, Bang Jumadi, Mas Adi, langsung saja Mas Adi di halaman pelaminan untuk sesi foto. Berikan kelebihan gitu. Buat saudara-saudara kita yang berhijab ya, Walaupun ada yang kurang, tapi harus tetap terima kasih. Tapi kami yakin bagi tamu undangan panitia, bukan hanya satu tebang dari Ayodhya Bersatu, tebang yang kedua. Bapak Sri Yono ya, yang insya Allah nanti juga tampil seperti